Dalam sejarah Islam Nusantara, ada dua nama besar yang selalu memancing perdebatan panjang, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Keduanya sama-sama ulama besar, sama-sama mencari kebenaran, namun menempuh jalan yang sangat berbeda. Dan perbedaan itulah yang kelak mengguncang tanah Jawa. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai pencari hakikat. Ia berbicara tentang kedalaman batin, tentang kejujuran diri, dan tentang hubungan manusia dengan Tuhan yang tidak dibatasi oleh simbol duniawi. Ajarannya menenangkan bagi sebagian orang, tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar, saya doakan semoga diberikan kesehatan, serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Namun, menakutkan bagi yang lain. Sementara itu, Sunan Kalijaga memilih jalan yang lebih sunyi, namun terstruktur. Ia berdakwah dengan budaya, dengan kesabaran, dan dengan pendekatan yang membumi. Ia memahami bahwa masyarakat Jawa tidak bisa diubah dengan guncangan mendadak. Perubahan, baginya, harus ditanam perlahan agar berakar kuat. Keduanya tidak saling bermusuhan secara pribadi, namun gagasan mereka bergerak di dua arus besar yang berbeda, hakikat dan syariat. Dan ketika dua arus besar bertemu, benturan tidak bisa dihindari. Sunan Kalijaga menyadari bahaya jika ajaran hakikat disampaikan tanpa bingkai. Ia khawatir masyarakat awam akan salah memahami, lalu kehilangan pijakan. Baginya, syariat adalah pagar agar pencarian batin tidak tersesat. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar merasa bahwa terlalu banyak pagar justru membuat manusia lupa tujuan. Ia melihat kepatuhan lahiriah tanpa kesadaran batin sebagai bentuk agama yang kosong, dan ia memilih berbicara jujur. Meski tahu risikonya besar, benturan ini bukan soal siapa yang paling benar. Ini adalah benturan cara melihat manusia. Sunan Kalijaga melihat masyarakat sebagai ladang yang harus dijaga agar tidak rusak. Syekh Siti Jenar melihat manusia sebagai jiwa yang harus dibebaskan dari ketakutan. Sejarah mencatat bahwa jalan Sunan Kalijaga lebih diterima, lebih aman, lebih bertahan. Sementara jalan Syekh Siti Jenar berakhir dengan tragedi dan kontroversi. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah itu berarti salah satu sepenuhnya benar dan yang lain sepenuhnya keliru? Episode ini membuka kembali pintu yang lama ditutup, bukan untuk menghidupkan konflik, tetapi untuk memahami bahwa perbedaan ini pernah ada dan sangat menentukan wajah Islam di Nusantara. Karena di balik semua itu, ada satu kesamaan yang sering dilupakan. Keduanya sama-sama ingin mendekatkan manusia kepada Allah. Namun jalan menuju Tuhan memang tidak pernah tunggal. Pada awalnya perbedaan antara Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar hanya terasa sebagai perbedaan cara. Keduanya berjalan di jalur masing-masing, menyampaikan ajaran sesuai keyakinan dan pemahaman yang mereka miliki. Namun seiring waktu, gema dari dua jalan ini mulai bertemu di tengah masyarakat dan disitulah ketegangan perlahan lahir. Masyarakat Jawa mulai terbelah secara halus. Sebagian merasa tenang dengan ajaran hakikat Syekh Siti Jenar yang menekankan kejujuran batin dan kedekatan langsung dengan Tuhan. Mereka merasakan kebebasan dari rasa takut, dari tekanan simbol, dan dari kewajiban yang dijalani tanpa pemahaman. Namun, sebagian lain justru merasa gelisah. Mereka khawatir jika pagar syariat dilepas terlalu cepat, masyarakat akan kehilangan arah. Bagi kelompok ini, ajaran Sunan Kalijaga terasa lebih aman bertahap, membumi dan menjaga keseimbangan antara batin dan lahir. Sunan Kalijaga memperhatikan perubahan ini dengan cermat. Ia tidak menentang pencarian batin. Ia memahami bahwa hakikat adalah tujuan akhir. Namun ia juga melihat risiko besar ketika tujuan disampaikan tanpa jalan yang jelas. Baginya, masyarakat awam membutuhkan pijakan sebelum diajak menyelam lebih dalam. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar mulai merasakan bahwa ajarannya disalahpahami dan dicurigai. Ia tidak bermaksud menghapus syariat, tetapi ia melihat banyak orang terjebak pada ritual tanpa kesadaran. Dan kegelisahan itu mendorongnya untuk berbicara lebih jujur, lebih langsung, dan lebih dalam. Ketegangan pun meningkat, bukan karena keduanya saling menyerang, tetapi karena pengikut dan penafsir mulai mengambil alih. Kata-kata dipotong, maksud disederhanakan, dan perbedaan diperlebar. Apa yang awalnya dialog batin berubah menjadi perdebatan terbuka.
Para pemuka dan penguasa mulai memperhatikan. Bagi mereka, perbedaan pemikiran ini bukan lagi soal spiritual semata, tetapi soal stabilitas. Ajaran yang membuat manusia tidak takut dianggap berbahaya. Ajaran yang sulit dikendalikan dianggap ancaman. Sunan Kalijaga berada di posisi yang sulit. Ia memahami keresahan penguasa, tetapi ia juga tidak ingin mematikan pencarian batin. Ia memilih jalan tengah, menenangkan, meredam, dan menjaga agar perbedaan tidak berubah menjadi perpecahan. Syekh Siti Jenar, sebaliknya, mulai merasakan bahwa ruangnya semakin sempit, bukan karena argumennya lemah, tetapi karena zaman belum siap. Ia menyadari bahwa kebenaran yang disampaikan terlalu cepat seringkali berubah menjadi bahaya, bukan bagi kebenaran itu sendiri, tetapi bagi pembawanya. Episode ini menandai perubahan besar. Perbedaan yang sebelumnya sunyi, kini mulai dianggap mengancam, bukan karena isi ajaran semata, tetapi karena dampaknya terhadap rasa aman, kekuasaan, dan keteraturan. Dan dari sinilah, sejarah mulai bergerak ke arah yang lebih gelap, ketika pencarian spiritual tidak lagi dinilai dari ketulusannya, melainkan dari seberapa mudah ia dikendalikan. Seiring berjalannya waktu, ruang untuk berdialog semakin menyempit. Apa yang sebelumnya masih bisa dibicarakan dengan tenang, kini mulai diwarnai kecurigaan. Perbedaan antara hakikat dan syariat tidak lagi dipandang sebagai dua jalan menuju tujuan yang sama, melainkan sebagai dua arus yang saling menabrak. Sunan Kalijaga merasakan perubahan itu lebih awal. Ia melihat nada bicara masyarakat mulai mengeras. Pertanyaan berubah menjadi tuduhan, dan kehati-hatian berubah menjadi ketakutan. Jalan tengah yang selama ini ia jaga, jalan yang menenangkan, mulai tergerus oleh desakan untuk memilih sisi. Ia memahami satu hal yang pahit. Ketika perbedaan sudah dibaca sebagai ancaman, kebijaksanaan seringkali kehilangan tempatnya. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar merasakan tekanan yang semakin nyata, bukan hanya dari penguasa atau pemuka, tetapi juga dari orang-orang yang awalnya mendukungnya. Sebagian pengikut menuntut penjelasan yang lebih tegas. Sebagian lain menuntut keberanian untuk melangkah lebih jauh. Bahasa hakikatnya ditarik ke berbagai arah, seringkali melampaui maksud aslinya. Syekh Siti Jenar menyadari bahaya itu. Ia tahu, ajaran yang dalam bisa berubah menjadi pisau bermata dua ketika jatuh ke tangan yang belum siap. Namun ia juga tahu, menarik kembali kata-kata Nia berarti berkompromi dengan ketakutan, dan ia tidak memilih jalan itu. Ketegangan mencapai puncaknya ketika desas-desus tentang penyimpangan mulai menyebar luas. Kata-kata dipelintir, makna dipotong, dan niat disalahartikan. Perdebatan yang semula intelektual kini berubah menjadi isu ketertiban dan keamanan. Sunan Kalijaga berada di persimpangan sulit. Ia tidak ingin mematikan pencarian batin, tetapi ia juga tidak bisa menutup mata pada risiko perpecahan. Ia berusaha meredam dengan nasihat, menenangkan dengan keteladanan, dan menjaga agar syariat tetap menjadi pijakan bersama. Namun upaya itu semakin berat. Zaman menuntut kepastian, bukan nuansa. Ketika ketakutan menguasai, manusia cenderung memilih aturan yang tegas daripada kebijaksanaan yang sunyi. Syekh Siti Jenar merasakan bahwa ruang untuk berbicara semakin sempit. Setiap kalimat ditimbang dengan kecurigaan, setiap keheningan dianggap sebagai pembangkangan. Ia tahu, jika keadaan ini terus berlanjut, akhir dari perjalanannya tidak akan indah. Dan di tengah semua itu, para penguasa mulai menuntut keputusan. Bagi mereka, ketidakpastian adalah ancaman terbesar. Mereka menginginkan ketertiban yang bisa diukur, diawasi, dan dikendalikan. Jalan tengah yang lentur tidak lagi dianggap cukup. Episode ini menjadi titik balik, bukan karena salah satu ajaran tiba-tiba menjadi benar atau salah, tetapi karena zaman berhenti, memberi ruang bagi perbedaan yang dalam. Ketika ketenangan kalah oleh ketakutan, dan kebijaksanaan kalah oleh kebutuhan akan kendali, sejarah pun bersiap mencatat bab berikutnya, bab ketika pilihan tidak lagi tentang kebenaran semata, melainkan tentang siapa yang harus dikorbankan demi rasa aman. Ketegangan yang terus membesar akhirnya memaksa semua pihak menghadapi kenyataan pahit. Jalan tengah hampir tidak lagi tersisa. Perbedaan antara hakikat dan syariat yang dahulu masih bisa dijembatani, kini berubah menjadi jurang yang semakin lebar. Dan ketika jurang itu tak lagi bisa dilompati, keputusan pun harus diambil. Para penguasa memanggil para ulama dan tokoh berpengaruh. Pertemuan demi pertemuan digelar, bukan lagi untuk mencari pemahaman, melainkan untuk menentukan sikap. Ketertiban menjadi kata kunci bagi mereka. Masyarakat yang tenang
lebih penting daripada perdebatan yang tak kunjung selesai. Nama Syekh Siti Jenar kembali disebut. Kali ini bukan sebagai pencari kebenaran, tetapi sebagai sumber kegelisahan. Bukan karena niatnya, melainkan karena dampak ajarannya yang dianggap sulit dikendalikan. Bahasa hakikat dinilai terlalu berbahaya jika dibiarkan menyebar tanpa batas. Sunan Kalijaga mengetahui arah pembicaraan itu. Hatinya berat. Ia memahami kekhawatiran para pemuka dan penguasa, tetapi ia juga memahami penderitaan seorang pencari kebenaran yang terpojok oleh keadaan. Ia mencoba berbicara, mengingatkan bahwa kebenaran tidak selalu bisa dipaksa masuk ke dalam kotak ketertiban. Namun suara kebijaksanaan sering kalah oleh desakan rasa takut. Sunan Kalijaga dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Jika ia membela Syekh Siti Jenar secara terbuka, ia berisiko memicu perpecahan yang lebih luas. Jika ia diam, ia berisiko dianggap menyetujui keputusan yang akan melukai sejarah. Dalam keheningan itu, ia menyadari bahwa tidak semua tragedi lahir dari niat jahat, sebagian lahir dari upaya menjaga ketertiban. Syekh Siti Jenar sendiri merasakan bahwa waktu semakin sempit. Ia tidak dipanggil untuk berdialog, melainkan untuk dinilai. Ia memahami bahwa hasil penilaian itu hampir pasti tidak berpihak kepadanya. Namun, ia tidak mengubah jalannya. Ia tidak menarik kata-katanya. Ia memilih setia pada kejujuran batin yang selama ini ia pegang. Keputusan akhirnya diambil secara tertutup, tidak diumumkan kepada masyarakat luas, tetapi dampaknya akan terasa lama. Jalan Syekh Siti Jenar harus dihentikan, bukan dengan debat, bukan dengan dialog, melainkan dengan tindakan tegas. Ketika kabar itu sampai ke telinga orang-orang terdekatnya, kesedihan menyelimuti. Mereka bertanya, mengapa tidak ada ruang maaf? Mengapa tidak ada kesempatan untuk memperbaiki? Namun, sejarah jarang memberi waktu ketika ketakutan sudah menguasai. Sunan Kalijaga memilih diam, bukan karena setuju, tetapi karena menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan bisa mempercepat kehancuran. Diamnya bukan pengkhianatan, melainkan bentuk duka yang paling dalam. Episode ini menjadi saksi bahwa tidak semua keputusan besar diambil dengan kebencian. Sebagian diambil dengan rasa takut, dan itulah yang membuatnya semakin tragis. Ketika ketertiban dijaga dengan mengorbankan pencarian batin, sejarah pun mencatat luka yang panjang. Dan dari sinilah kisah itu bergerak menuju titik paling kelam saat benturan hakikat dan syariat tidak lagi berada di ranah gagasan, tetapi memasuki ranah pengorbanan. Keputusan yang diambil secara tertutup itu akhirnya bergerak menuju pelaksanaan. Tidak ada pengumuman kepada rakyat, tidak ada penjelasan panjang. Sejarah memilih berjalan dalam senyap, seolah ingin mengurangi beban moral dari apa yang akan terjadi. Namun, kesunyian justru membuat segalanya terasa lebih berat. Syekh Siti Jenar menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang sulit dipahami. Ia tahu bahwa langkah-langkah di sekelilingnya bukan lagi langkah dialog, melainkan langkah penutupan. Namun ia tidak melarikan diri. Ia tidak menuntut pembelaan. Baginya, kebenaran yang ditarik kembali demi keselamatan diri bukanlah kebenaran, melainkan penyangkalan. Di sisi lain, Sunan Kalijaga berada dalam duka yang tidak bisa diucapkan. Ia memahami bahwa sejarah sedang memilih jalannya sendiri, jalan yang dianggap paling aman bagi banyak orang, namun paling menyakitkan bagi pencarian batin. Ia tahu, apapun yang terjadi setelah ini, namanya akan ikut terseret dalam perdebatan yang panjang. Pengorbanan itu tidak disaksikan oleh banyak mata. Tidak ada keramaian, tidak ada sorak. Justru kesenyapan itulah yang membuat peristiwa ini terasa dingin dan kejam. Sejarah tidak selalu kejam karena kebencian. Kadang ia kejam karena keinginan untuk cepat selesai. Setelah peristiwa itu, ketertiban memang terasa kembali. Perdebatan mereda. Suara-suara yang sebelumnya lantang perlahan menghilang. Dari luar, semuanya tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang hilang, ruang untuk bertanya. Ruang untuk menyelam lebih dalam tanpa rasa takut. Sunan Kalijaga menyadari dampak jangka panjangnya. Ia melihat bahwa masyarakat menjadi lebih patuh, tetapi juga lebih berhati-hati, lebih teratur, namun juga lebih tertutup. Hakikat tidak lagi dibicarakan secara terbuka. Ia dipindahkan ke ruang-ruang sunyi, menjadi bisikan yang hanya berani hidup dalam keheningan. Nama Syekh Siti Jenar perlahan dihapus dari pembicaraan resmi. Ia dikenang dalam potenggan-potenggan cerita yang berbeda. Tergantung siapa yang menceritakan. Ada yang menyebutnya
penyimpang. Ada yang mengenangnya sebagai pencari kebenaran yang dikorbankan. Sejarah terbelah, dan tidak ada satu versi pun yang sepenuhnya menutup luka. Pengorbanan ini meninggalkan pertanyaan besar yang tak pernah benar-benar dijawab. Apakah ketertiban harus selalu dibayar dengan pembungkaman pencarian batin? Apakah rasa aman layak ditegakkan dengan mengorbankan satu jalan menuju Tuhan? Episode ini tidak menawarkan jawaban yang nyaman. Ia hanya menunjukkan kenyataan pahit bahwa benturan hakikat dan syariat ketika tidak lagi diberi ruang dialog akan selalu berakhir dengan korban. Dan korban itu seringkali bukan hanya satu nama, melainkan keberanian manusia untuk bertanya. Sejarah mungkin bergerak maju, namun bayangan peristiwa ini akan terus mengikuti sebagai pengingat bahwa setiap ketertiban yang lahir dari ketakutan menyimpan harga yang mahal. Setelah pengorbanan itu terjadi, ketenangan memang kembali ke permukaan. Perdebatan mereda, suara-suara yang sebelumnya mengguncang perlahan menghilang, dan masyarakat kembali menjalani rutinitasnya. Namun ketenangan ini bukan tanpa harga. Ia menyimpan luka sunyi yang perlahan membentuk arah sejarah. Dakwah Islam di tanah Jawa bergerak dengan lebih hati-hati. Syariat diperkuat, struktur diperjelas, dan batas-batas dijaga dengan lebih ketat. Tujuannya satu, memastikan ketertiban tidak kembali terguncang. Dari luar, semua tampak berjalan baik. Islam tumbuh, diterima, dan mengakar dalam budaya masyarakat. Namun di balik keberhasilan itu, ruang pencarian batin menjadi semakin sempit. Hakikat tidak lagi dibicarakan secara terbuka. Ia dipelajari dengan bisik-bisik, dalam lingkaran kecil, atau bahkan dipendam dalam hati masing-masing. Bukan karena hilang, tetapi karena takut disalahpahami dan disalahkan. Sunan Kalijaga melihat perubahan ini dengan perasaan campur aduk. Ia bersyukur dakwah bisa berjalan damai, tetapi ia juga menyadari ada harga yang harus dibayar. Ia memahami bahwa luka sejarah tidak selalu tampak sebagai konflik terbuka. Kadang ia hadir sebagai kehati-hatian berlebihan, sebagai ketakutan untuk bertanya terlalu jauh. Bagi sebagian orang, pengorbanan Syekh Siti Jenar menjadi peringatan. Mereka memilih jalan aman, taat, patuh, dan tidak banyak mempertanyakan. Bagi sebagian lain, peristiwa itu justru menjadi api kecil yang terus menyala api pencarian yang tidak pernah benar-benar padam, meski harus disembunyikan. Seiring waktu, luka itu berubah menjadi warisan. Warisan kehati-hatian, warisan sikap menimbang setiap kata sebelum diucapkan, dan warisan pemisahan yang halus antara apa yang boleh dibicarakan di ruang publik dan apa yang hanya boleh direnungkan dalam kesunyian. Episode ini menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh kemenangan, tetapi juga oleh kompromi dan kehilangan. Benturan hakikat dan syariat tidak berakhir dengan jawaban tuntas, melainkan dengan keseimbangan rapuh yang terus dijaga. Sunan Kalijaga memilih melanjutkan dakwahnya dengan pendekatan yang semakin membumi. Ia menguatkan budaya, memperhalus ajaran, dan menjaga agar Islam tetap menjadi rahmat bagi masyarakat luas. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa perjalanan ini menyimpan catatan kelam yang tidak boleh dilupakan. Karena melupakan luka berarti berisiko mengulanginya. Luka itu mengajarkan satu hal penting, bahwa menjaga ketertiban memang perlu, tetapi mematikan pencarian batin akan meninggalkan kehampaan. Dan sebaliknya, pencarian batin tanpa bingkai akan melahirkan kegelisahan. Sekhara, Nusantara kemudian berjalan di antara dua kutub ini mencari keseimbangan antara kedalaman dan keteraturan. Keseimbangan yang tidak sempurna, tetapi terus diupayakan. Dan dari sinilah, pertanyaan baru mulai muncul, apakah keseimbangan itu benar-benar tercapai? Atau hanya penundaan dari benturan berikutnya? Waktu berlalu, dan generasi berganti. Luka yang dulu terasa perih, perlahan berubah menjadi cerita, lalu menjadi bisik-bisik sejarah. Namun seperti bara yang tertimbun abu, pertanyaan tentang hakikat dan syariat tidak pernah benar-benar padam. Ia menunggu saat yang tepat untuk kembali menyala. Generasi baru tumbuh dalam tatanan yang lebih rapi. Aturan kelas praktik ibadah terjaga, dan dakwah berjalan dengan wajah yang damai. Namun, di balik keteraturan itu, muncul kegelisahan yang berbeda, kegelisahan yang tidak lahir dari kekacauan, melainkan dari kehausan makna. Sebagian mulai bertanya dengan lirih, mengapa kedalaman batin jarang dibicarakan? Mengapa pertanyaan tentang diri dan Tuhan sering dianggap berbahaya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak menentang iman, justru lahir dari keinginan untuk memahaminya dengan lebih jujur. Sunan Kalijaga
yang jejaknya masih hidup dalam cara dakwah dan budaya dipahami sebagai simbol kebijaksanaan yang menenangkan. Namun kisah Syekh Siti Jenar kembali dibuka, bukan untuk mengulang konflik, melainkan untuk mencari pelajaran yang belum tuntas. Generasi ini tidak ingin mengulang tragedi, mereka ingin memahami sebabnya. Dialog mulai tumbuh, meski pelan, tidak lagi dalam bentuk tudingan, tetapi sebagai percakapan yang hati-hati. Mereka menyadari bahwa luka masa lalu bukan untuk dibangkitkan dengan amarah, melainkan dipelajari dengan kedewasaan. Bahwa sejarah tidak selalu memberi jawaban, tetapi selalu memberi peringatan. Disinilah keseimbangan diuji kembali. Jika keteraturan terlalu ketat, ia mematikan rasa ingin tahu. Jika kebebasan terlalu luas, ia mengikis pijakan. Generasi ini belajar bahwa yang dibutuhkan bukan pilihan ekstrem, melainkan ruang aman untuk bertanya. Episode ini menunjukkan perubahan penting. Perbedaan tidak lagi otomatis dianggap ancaman. Ia dilihat sebagai undangan untuk belajar. Namun, kehati-hatian tetap dijaga bahwa bahasa kedalaman harus dibingkai adab, dan pencarian batin harus disertai tanggung jawab. Warisan luka menjadi guru yang sunyi. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak boleh dipaksakan, dan ketertiban tidak boleh membungkam. Bahwa iman yang matang tidak takut pada pertanyaan, tetapi juga tidak tergesa menyimpulkan. Generasi ini memilih berjalan pelan. Mereka menyadari bahwa jembatan antara hakikat dan syariat tidak dibangun dengan teriakan, melainkan dengan kesabaran dan empati. Mereka tidak ingin mengulang sejarah sebagai tragedi, melainkan mengolahnya menjadi kebijaksanaan. Dan di titik inilah, harapan mulai tumbuh, harapan bahwa masa depan tidak harus mengulang luka lama, bahwa perbedaan bisa hidup berdampingan, bahwa kedalaman dan keteraturan bisa saling menjaga. Namun, perjalanan belum selesai, karena setiap zaman membawa ujiannya sendiri. Dan pertanyaan berikutnya pun menunggu untuk dijawab. Setiap zaman membawa tantangannya sendiri. Generasi yang mulai berani bertanya, kini hidup di tengah perubahan yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Informasi mengalir tanpa batas. Pemikiran beragam bertemu dalam satu ruang, dan batas antara yang sakral dan yang profan semakin kabur. Di tengah arus inilah, keseimbangan antara hakikat dan syariat kembali diuji. Sebagian orang menemukan kebebasan baru dalam pencarian batin. Mereka merasa memiliki ruang untuk merenung, bertanya, dan memahami iman dengan cara yang lebih personal. Namun kebebasan ini juga membawa risiko. Makna bisa terlepas dari pijakan, dan pencarian bisa berubah menjadi kebingungan. Di sisi lain, ada pula yang merespons perubahan dengan memperketat batas. Aturan ditegaskan, simbol diperkuat, dan perbedaan dipersempit. Tujuannya untuk menjaga ketertiban dan identitas. Namun, pendekatan ini sering kali melahirkan jarak antara aturan dan makna, antara kepatuhan dan kedalaman. Sunan Kalijaga melalui warisan pendekatannya, seolah mengingatkan bahwa perubahan tidak bisa dilawan dengan penolakan total. Ia harus dihadapi dengan kebijaksanaan. Budaya, bahasa, dan konteks harus dirangkul agar iman tetap hidup dan relevan. Namun kebijaksanaan ini membutuhkan kesabaran yang panjang. Sementara itu, bayangan Syekh Siti Jenar kembali muncul dalam diskusi-diskusi kontemporer, bukan sebagai figur untuk ditiru secara mentah, tetapi sebagai simbol keberanian bertanya. Namanya disebut dengan lebih hati-hati sebagai pengingat bahwa kedalaman batin selalu memiliki daya tarik dan risiko. Episode ini memperlihatkan ketegangan yang halus namun nyata. Ketika perubahan semakin cepat, keinginan akan kepastian semakin besar. Ketika kepastian diperketat, pencarian batin mencari celah. Dua gerak ini saling mempengaruhi, kadang saling menyeimbangkan, kadang saling menegangkan. Keseimbangan tidak lagi bisa mengandalkan tradisi semata. Ia membutuhkan kesadaran baru bahwa iman harus mampu berdialog dengan zaman tanpa kehilangan akarnya. Hakikat perlu dijaga dengan adab, dan syariat perlu dihidupkan dengan makna. Generasi ini belajar bahwa keseimbangan bukan kondisi statis, melainkan proses yang terus diperbarui. Ia menuntut kepekaan, keterbukaan, dan keberanian untuk mengakui keterbatasan. Tidak ada rumus tunggal yang berlaku selamanya. Di tengah perubahan, satu pelajaran tetap relevan, bahwa iman yang sehat tidak takut pada pertanyaan, tetapi juga tidak tergesa menyingkirkan pijakan. Ia berjalan dengan langkah yang sadar, cukup berani untuk mencari, cukup rendah hati untuk belajar. Episode ini tidak menutup perdebatan. Ia justru membuka ruang refleksi
Apakah keseimbangan yang kita jaga hari ini benar-benar hidup atau sekadar bertahan karena kebiasaan? Dan pertanyaan itu akan membawa kita ke tahap berikutnya saat iman diuji bukan oleh perubahan besar, tetapi oleh pilihan-pilihan kecil sehari-hari. Tidak semua ujian iman datang dalam bentuk perdebatan besar atau perubahan zaman yang mengguncang. Sebagian justru hadir dalam hal-hal kecil, nyaris tak terlihat, tetapi terus berulang setiap hari. Disinilah iman benar-benar diuji, bukan di panggung wacana, melainkan di ruang kehidupan. Generasi yang hidup setelah benturan besar hakikat dan syariat mulai menyadari satu hal penting, bahwa keseimbangan tidak hanya ditentukan oleh gagasan, tetapi oleh sikap, cara berbicara, cara memperlakukan sesama, dan cara mengambil keputusan sederhana, seringkali lebih menentukan arah iman daripada teori yang rumit. Sebagian orang rajin berbicara tentang kedalaman batin, tetapi mudah meremehkan orang lain. Sebagian lain teguh menjaga aturan, tetapi lupa menghadirkan kasih. Di titik ini, pertanyaan tentang hakikat dan syariat tidak lagi abstrak. Ia hadir dalam bentuk nyata. Apakah iman kita membuat hidup lebih tenang, atau justru lebih keras? Warisan Sunan Kalijaga terlihat dalam cara masyarakat menjalani agama secara membumi. Ibadah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, menyatu dengan budaya dan kebiasaan. Namun, warisan Syekh Siti Jenar juga tetap hidup sebagai dorongan untuk tidak menjalani iman secara kosong, tanpa kesadaran batin. Episode ini memperlihatkan bahwa benturan besar masa lalu kini berubah menjadi ujian kecil yang berulang. Ujian untuk bersabar saat berbeda pendapat. Ujian untuk jujur ketika tidak diawasi. Ujian untuk rendah hati ketika merasa paling benar. Disinilah banyak orang tersandung karena hal-hal kecil sering dianggap sepele. Namun justru dari sanalah watak iman terbentuk. Iman yang matang tidak hanya tampak saat membahas kebenaran, tetapi saat memilih untuk tidak melukai. Tidak hanya saat menjelaskan ajaran, tetapi saat menahan diri. Keseimbangan antara hakikat dan syariat diuji ketika seseorang harus memilih mengikuti aturan dengan hati yang hidup atau sekadar menjalankannya sebagai kewajiban kosong. Diuji pula ketika seseorang mengejar kedalaman batin, tetapi tetap menjaga adab dan tanggung jawab sosial. Episode ini mengajak kita melihat bahwa sejarah besar sering berakhir pada pilihan-pilihan kecil. Benturan ide yang dulu mengguncang Jawa, kini beresonansi dalam kehidupan sederhana. Di rumah, di pasar, di tempat ibadah, dan di ruang percakapan sehari-hari. Tidak ada sorak, tidak ada tragedi besar. Namun, disinilah arah iman ditentukan. Apakah kita memilih menjadi lebih lembut atau lebih keras? Lebih memahami atau lebih menghakimi? Pelajaran dari masa lalu menjadi jelas. Keseimbangan tidak diwariskan secara otomatis. Ia harus dipraktikkan setiap hari. Ia hidup dari kebiasaan kecil yang dijaga dengan sadar. Dan mungkin, inilah ujian iman yang paling jujur. Bukan tentang siapa yang menang dalam sejarah, tetapi tentang siapa yang tetap manusiawi dalam keseharian. Setiap masa depan tidak pernah lahir dari satu keputusan besar saja. Ia dibentuk oleh rangkaian pilihan kecil yang diambil berulang-ulang, seringkali tanpa disadari. Begitu pula dengan arah iman sebuah masyarakat. Ia tumbuh dari kebiasaan harian, dari cara manusia merespons perbedaan, dan dari bagaimana nilai dijalankan dalam keseharian. Benturan hakikat dan syariat yang dahulu mengguncang tanah Jawa kini tidak lagi hadir sebagai konflik terbuka. Ia menjelma menjadi pertanyaan sunyi dalam diri banyak orang. Apakah iman yang dijalani semakin menghidupkan atau justru mengeraskan? Generasi setelahnya mewarisi dua jalan sekaligus. Dari Sunan Kalijaga, mereka mewarisi pendekatan yang membumi iman yang hadir dalam budaya, kebiasaan, dan kehidupan bersama. Dari Syekh Siti Jenar, mereka mewarisi dorongan untuk jujur pada batin iman yang tidak puas dengan kepatuhan kosong. Episode ini memperlihatkan bahwa masa depan iman ditentukan oleh bagaimana dua warisan ini dipadukan. Jika syariat dijalani tanpa makna, ia berubah menjadi rutinitas. Jika hakikat dikejar tanpa adab, ia berubah menjadi kesombongan. Keseimbangan hanya tercapai ketika keduanya saling menjaga. Pilihan kecil menjadi penentu, memilih mendengar sebelum menghakimi, memilih bertanya tanpa merendahkan, memilih menjalankan aturan sambil menjaga hati. Tidak ada yang spektakuler dari pilihan-pilihan ini, namun dampaknya mengakar. Sunan Kalijaga seolah berpesan melalui sejarah bahwa perubahan yang bertahan lama lahir dari kesabaran. Ia tidak memaksa, tidak menghardik, dan tidak tergesa. Sementara kisah Syekh Siti
Jenar mengingatkan bahwa tanpa kejujuran batin, iman mudah kehilangan jiwa. Episode ini mengajak kita menyadari bahwa masa depan tidak ditentukan oleh siapa yang paling lantang berbicara, tetapi oleh siapa yang paling konsisten menjaga nilai. Iman yang sehat tidak perlu selalu membuktikan diri. Ia cukup hadir sebagai ketenangan yang menular. Di tengah dunia yang semakin cepat dan bising, arah iman akan ditentukan oleh kemampuan untuk tetap lembut tanpa menjadi lemah, dan tetap teguh tanpa menjadi keras. Ini bukan tugas mudah. Namun inilah pelajaran panjang dari sejarah Nusantara. Ketika pilihan-pilihan kecil diarahkan dengan sadar, masa depan iman tidak harus mengulang luka lama. Ia bisa tumbuh menjadi ruang yang aman untuk taat, untuk mencari, dan untuk berbeda tanpa saling meniadakan. Episode ini tidak menutup perjalanan. Ia menyiapkan langkah berikutnya, langkah ketika iman mulai dimaknai bukan sebagai warisan masa lalu, tetapi sebagai tanggung jawab hari ini. Setiap generasi menerima warisan yang tidak pernah mereka pilih. Warisan itu datang dalam bentuk cerita, nilai, luka, dan kebijaksanaan. Generasi sekarang menerima warisan besar dari benturan hakikat dan syariat sebuah sejarah yang telah membentuk wajah iman Nusantara hingga hari ini. Dan bersama warisan itu, datang pula tanggung jawab yang tidak ringan. Generasi ini hidup di masa yang berbeda. Akses ilmu terbuka luas, informasi tersedia tanpa batas, dan perbedaan pandangan mudah ditemui. Namun justru di tengah kelimpahan ini, tantangan iman menjadi semakin halus. Bukan lagi tentang larangan atau tekanan, tetapi tentang bagaimana memilih dengan sadar. Warisan Sunan Kalijaga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni. Iman hadir sebagai kekuatan yang menyatukan, bukan memecah. Ia hidup dalam adab, budaya, dan kebiasaan yang saling menghormati. Warisan ini menuntut kesabaran dan kesediaan untuk berjalan bersama. Di sisi lain, bayangan Syekh Siti Jenar mengingatkan akan pentingnya kejujuran batin. Ia mengajak generasi sekarang untuk tidak berhenti pada bentuk luar, untuk berani bertanya, apakah iman yang dijalani benar-benar menghidupkan? Tanpa kejujuran ini, agama berisiko menjadi identitas kosong. Episode ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab generasi sekarang bukan memilih salah satu warisan dan menyingkirkan yang lain. Tanggung jawabnya adalah merawat keseimbangan, menjaga aturan sambil menghidupkan makna, menjaga kebebasan batin sambil memelihara adab. Namun merawat keseimbangan tidak pernah mudah. Ia menuntut kedewasaan untuk menahan diri, kemampuan mendengar yang berbeda, dan keberanian mengakui keterbatasan. Generasi sekarang diuji bukan oleh kurangnya pilihan, tetapi oleh banyaknya pilihan. Setiap sikap yang diambil hari ini akan menjadi warisan bagi generasi berikutnya. Cara kita berbicara tentang iman, cara kita memperlakukan perbedaan, dan cara kita merespons pertanyaan akan membentuk iklim spiritual masa depan. Episode ini mengajak kita menyadari bahwa sejarah bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang terus memantulkan sikap kita hari ini. Jika kita memilih jalan keras, generasi berikutnya akan mewarisi ketakutan. Jika kita memilih jalan bijak, mereka akan mewarisi ketenangan. Tanggung jawab generasi sekarang adalah memastikan bahwa iman tetap menjadi ruang aman-aman untuk taat, aman untuk mencari, dan aman untuk bertumbuh. Bukan ruang yang menakutkan, tetapi ruang yang menenangkan. Dan di titik inilah, kisah panjang benturan hakikat dan syariat menemukan makna barunya. Bukan sebagai konflik yang harus diulang, tetapi sebagai pelajaran yang harus diolah dengan bijaksana. Salah satu ujian terbesar iman di zaman ini bukan lagi soal keyakinan apa yang dianut, melainkan bagaimana keyakinan itu dijalani bersama orang lain. Ruang aman dalam beragama menjadi kebutuhan yang semakin mendesak, ruang di mana seseorang bisa taat tanpa merasa terancam, dan bisa bertanya tanpa takut dihakimi. Benturan hakikat dan syariat di masa lalu meninggalkan pelajaran berharga tentang rapuhnya ruang aman ketika ketakutan mengambil alih, ketika pertanyaan dianggap ancaman, dan perbedaan diperlakukan sebagai bahaya. Iman berubah menjadi sumber kecemasan, bukan ketenangan. Generasi sekarang dihadapkan pada pilihan penting. Apakah akan melanjutkan pola lama yang membungkam, atau membangun ruang baru yang lebih dewasa? Ruang aman bukan berarti tanpa batas. Ia justru membutuhkan batas yang jelas, tetapi dijaga dengan adab dan empati. Warisan Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa ruang aman dibangun melalui pendekatan yang membumi, dakwah yang lembut, bahasa yang dipahami,
dan kesediaan untuk mendengar adalah fondasinya. Orang tidak dipaksa masuk, tetapi diajak mendekat. Sementara itu, kisah Sheikh Siti Jenar mengingatkan bahwa tanpa ruang aman, pencarian batin akan bersembunyi. Pertanyaan tidak hilang, ia hanya berpindah ke ruang yang lebih gelap dan berisiko. Ruang aman memungkinkan pencarian itu terjadi secara sehat dengan bimbingan dan tanggung jawab. Episode ini menunjukkan bahwa menjaga ruang aman bukan tugas satu pihak. Ia adalah tanggung jawab bersama. Ulama, pendidik, orang tua, dan masyarakat memiliki peran dalam menciptakan iklim yang menenangkan. Iklim di mana iman tumbuh dari kesadaran, bukan dari rasa takut. Namun menjaga ruang aman menuntut keberanian. Keberanian untuk menahan diri dari menghakimi. Keberanian untuk mengakui bahwa kita tidak selalu memiliki jawaban. Keberanian untuk membiarkan proses berjalan tanpa tergesa. Ruang aman juga menuntut kedewasaan dalam berbicara. Tidak semua kebenaran perlu disampaikan dengan cara yang sama kepada semua orang. Hikmah terletak pada memilih waktu, bahasa, dan konteks yang tepat. Episode ini mengajak kita melihat bahwa iman yang kuat tidak rapuh oleh pertanyaan. Justru sebaliknya, ia semakin kokoh ketika diuji dengan kejujuran. Namun kejujuran itu harus ditemani adab, agar tidak melukai. Jika ruang aman berhasil dijaga, benturan masa lalu tidak perlu terulang. Hakikat dan syariat bisa berjalan berdampingan, saling menguatkan, bukan saling meniadakan. Dan disinilah iman menemukan bentuknya yang paling menenangkan, sebagai jalan yang aman untuk taat, aman untuk mencari, dan aman untuk menjadi manusia. Iman yang dewasa tidak selalu terdengar lantang. Ia jarang tampil dalam perdebatan panjang atau klaim kebenaran yang keras. Justru, iman yang matang paling mudah dikenali dari sikap hidup seseorang. Cara ia bersikap kepada sesama, cara ia mengambil keputusan, dan cara ia menjaga hatinya sendiri. Benturan hakikat dan syariat di masa lalu telah mengajarkan bahwa iman tidak cukup berhenti pada pemahaman. Ia harus menjelma menjadi akhlak. Tanpa itu, iman berisiko menjadi beban baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Generasi yang belajar dari luka sejarah mulai menyadari perubahan penting. Mereka tidak lagi terlalu sibuk mendefinisikan siapa yang benar atau salah. Fokus mereka bergeser pada pertanyaan yang lebih mendasar. Apakah iman yang dijalani hari ini membuat hidup lebih jujur, lebih adil, dan lebih manusiawi? Warisan Sunan Kalijaga terlihat dalam sikap yang menenangkan. Iman hadir sebagai kekuatan yang menyatukan, bukan menekan. Ia tampak dalam kesediaan mendengar, dalam kesabaran menghadapi perbedaan, dan dalam usaha menjaga harmoni tanpa mengorbankan prinsip. Di sisi lain, semangat Syekh Siti Jenar hadir sebagai kejujuran batin. Iman tidak dijalani secara otomatis, tetapi direnungkan. Setiap ibadah dipertanyakan maknanya, bukan untuk merusak, melainkan untuk menghidupkan. Kejujuran ini membuat iman tetap bernapas. Episode ini menunjukkan bahwa kedewasaan iman tidak lahir dari memilih salah satu warisan dan menyingkirkan yang lain. Ia lahir dari mengolah keduanya, menjalankan aturan dengan kesadaran, dan mengejar kedalaman dengan tanggung jawab. Dalam kehidupan sehari-hari, kedewasaan itu tampak sederhana, tidak mudah menghakimi, tidak tergesa menyimpulkan, tidak merasa paling selamat. Sikap-sikap kecil ini sering luput dari perhatian. Namun justru di sanalah iman diuji. Iman yang dewasa juga tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tidak merasa wajib merespons setiap perbedaan dengan bantahan. Ia memilih kata-kata yang membangun, bukan yang melukai. Karena ia paham, tujuan iman bukan memenangkan argumen, melainkan menjaga nilai. Episode ini mengajak kita melihat bahwa iman bukan sekadar apa yang diyakini, tetapi bagaimana keyakinan itu dijalani. Ketika iman menjadi sikap hidup, ia memengaruhi cara bekerja, cara bertetangga kara, memimpin, dan cara mencintai. Dan mungkin di titik inilah benturan lama menemukan penyelesaiannya. Bukan dalam kesepakatan ideologis, tetapi dalam praktik hidup yang lebih dewasa. Hakikat dan syariat tidak lagi saling menuntut, melainkan saling melengkapi. Pada suatu titik dalam perjalanan spiritual, iman berhenti menjadi sesuatu yang harus dibuktikan. Ia tidak lagi membutuhkan pembelaan keras atau pengakuan dari orang lain. Di titik inilah, iman menemukan kedamaiannya, bukan karena semua pertanyaan terjawab, tetapi karena hati telah belajar menerima. Benturan panjang antara hakikat dan syariat
meninggalkan banyak pelajaran. Salah satu yang paling penting adalah ini. Iman yang terus-menerus ingin membuktikan diri seringkali lahir dari kegelisahan. Sebaliknya, iman yang tenang biasanya lahir dari pemahaman dan kedewasaan. Generasi yang telah melewati fase perdebatan mulai memahami bahwa kedamaian tidak datang dari menangnya satu pandangan atas pandangan lain. Kedamaian lahir ketika iman menjelma menjadi keteladanan hidup. Ketika orang tidak lagi bertanya siapa yang benar, tetapi bertanya siapa yang bisa dipercaya. Warisan Sunan Kalijaga terasa kuat di sini. Ia tidak dikenal karena perdebatan tajam, tetapi karena keteladanan yang konsisten. Cara hidupnya menjadi dakwah yang paling kuat. Tanpa banyak kata, ia menunjukkan bahwa iman bisa berjalan selaras dengan budaya, dengan kemanusiaan, dan dengan keseharian. Di sisi lain, pelajaran dari Syekh Siti Jenar tetap relevan. Ia mengingatkan bahwa keteladanan tanpa kejujuran batin akan hampa. Damai yang palsu yang hanya menutupi kegelisahan tidak akan bertahan lama. Kedamaian sejati hanya lahir ketika seseorang jujur pada dirinya sendiri. Episode ini memperlihatkan bahwa iman yang damai bukan iman yang pasif. Ia tetap teguh pada prinsip, tetapi tidak agresif. Ia tahu kapan harus berdiri dan kapan harus mengalah demi kebaikan yang lebih luas. Ia tidak mengorbankan kebenaran, tetapi juga tidak mengorbankan kemanusiaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kedamaian iman tampak dalam hal-hal sederhana. Dalam kesabaran menghadapi perbedaan, dalam kerendahan hati mengakui kesalahan, dalam kemampuan memaafkan tanpa merasa kalah. Sikap-sikap ini jarang mendapat sorotan, tetapi dampaknya mengakar. Iman yang damai juga tidak tergesa menghakimi perjalanan orang lain. Ia memahami bahwa setiap manusia berjalan dengan kecepatan yang berbeda. Apa yang mudah bagi satu orang bisa sangat berat bagi yang lain. Kedewasaan iman terletak pada kemampuan menghormati proses itu. Episode ini mengajak kita merenung. Mungkin tujuan akhir dari perjalanan panjang ini bukan menemukan jawaban yang mutlak, melainkan menemukan ketenangan untuk hidup dengan pertanyaan. Ketika iman tidak lagi gelisah oleh perbedaan, dan tidak lagi takut pada pencarian. Di titik ini, hakikat dan syariat tidak lagi dipertentangkan. Keduanya hadir sebagai dua sisi yang saling menjaga. Syariat memberi arah, hakikat memberi makna, dan kedamaian lahir ketika keduanya berjalan seiring. Setelah perjalanan panjang yang penuh perbedaan, ketegangan, dan pembelajaran, kisah ini akhirnya tiba pada satu pertanyaan terakhir. Apa warisan terbesar yang benar-benar ditinggalkan oleh sejarah? Bukan nama, bukan perdebatan, dan bukan pula kemenangan satu jalan atas jalan yang lain, melainkan kebijaksanaan dalam menjalani iman. Benturan antara hakikat dan syariat bukan sekadar konflik masa lalu. Ia adalah cermin abadi tentang bagaimana manusia berusaha mendekat kepada Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Sejarah menunjukkan bahwa perbedaan itu bisa melukai jika dipertentangkan tanpa empati, tetapi bisa memperkaya jika dirawat dengan kedewasaan. Sunan Kalijaga mewariskan keteladanan tentang kesabaran dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa perubahan yang bertahan lama lahir dari pendekatan yang membumi, dari bahasa yang dipahami, dan dari sikap yang menenangkan. Ia menunjukkan bahwa iman tidak harus mengguncang untuk bisa mengakar. Sementara itu, Syekh Siti Jenar meninggalkan pelajaran tentang kejujuran batin. Ia mengingatkan bahwa kepatuhan tanpa makna akan mengering, dan bahwa pencarian spiritual adalah kebutuhan manusia yang tidak bisa dipadamkan. Ia menjadi simbol keberanian bertanya dengan segala risiko yang menyertainya. Warisan terbesar bukan memilih salah satu dan menyingkirkan yang lain. Warisan terbesar adalah kemampuan untuk merawat keseimbangan, menjalankan aturan dengan kesadaran, mencari kedalaman dengan adab, menjaga ketertiban tanpa membungkam pencarian, dan membuka ruang pencarian tanpa merusak kebersamaan. Di zaman sekarang, pelajaran ini terasa semakin penting. Dunia bergerak cepat, perbedaan mudah membesar, dan suara sering lebih keras daripada makna. Dalam situasi seperti ini, iman diuji bukan oleh apa yang kita katakan, tetapi oleh bagaimana kita bersikap. Apakah iman kita membuat orang lain merasa aman? Apakah iman kita menghadirkan ketenangan? Apakah iman kita menumbuhkan kasih dan tanggung jawab? Jika jawabannya iya, maka sejarah tidak sia-sia. Luka masa lalu telah berubah menjadi kebijaksanaan. Perdebatan telah menjelma menjadi pelajaran. Dan perjalanan panjang ini menemukan maknanya. Penutup ini bukan ajakan untuk menyelesaikan semua pertanyaan. Sebagian pertanyaan
memang perlu tetap hidup agar iman terus bernapas. Namun ia adalah ajakan untuk berjalan dengan lebih dewasa tanpa tergesa, menghakimi, tanpa takut bertanya, dan tanpa kehilangan adab. Warisan terbesar yang ditinggalkan sejarah adalah ini, bahwa iman yang sejati tidak membuat manusia saling meniadakan, melainkan saling menjaga. Di sanalah hakikat menemukan pijakannya, di sanalah syariat menemukan jiwanya, dan di sanalah perjalanan ini berakhir bukan dengan jawaban mutlak, tetapi dengan kedewasaan untuk hidup bersama perbedaan.